Pemirsa, inilah breaking news Berita Satu News Channel bersama saya Eliza Hasan. Pemerintah merilis informasi terbaru penanganan corona di Indonesia. Langsung saja kita akan bergabung ke Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Orang dengan resiko. Nah, kapan orang dengan resiko ini kemudian kembali ke kampung atau mudik, maka potensial menyebarkan, menularkan siapa saja yang akan kita temui. Kalau misalnya ternyata kita adalah OTG, orang tanpa gejala. Ingat, hari ini OTG yang potensi terkonfirmasi positif COVID-19 angkanya makin naik. Contoh di Jawa Timur semula 21%, naik 26%, 2 hari belakangan sudah 34,2%. Artinya yang kita tidak ada gejala flu, pilek, sesak nafas apalagi, demam juga tidak, tapi ternyata dia carrier. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga kerabat kita. Karena biasanya yang mudik pasti sudah rindu kampung halaman. Hari pertama, hari kedua biasanya keliling kampung ingin silaturahim. Hari ini silaturahim kita lakukan secara online. Hari ini halal bihalal kita lakukan secara online. Tapi bagaimana yang sudah terlanjur kembali, terlanjur mudik? Catatan kami di Jawa Timur saja per kemarin itu sudah sekitar 460.000 dari 16 Maret. 16 Maret sampai 22 Mei itu sudah sekitar 460.000. Mereka memang disiapkan ruang observasi di kampung-kampung. Ada 87% kelurahan atau desa yang punya ruang observasi. Mereka diobservasi selama 14 hari. Mungkin setelah diobservasi semua sudah baik-baik saja, tapi kan terus keliling lagi. Mereka terus mungkin kangen, dulu saya biasa minum kopi di sana, biasa belanja di pasar mana, itu teman SD saya, teman SMP sana, keliling lagi. Yang sudah diobservasi 14 hari ini tidak ada jaminan bahwa mereka aman seterusnya. Oleh karena itu, yang sekarang ini masih di perantauan, saya mohon dengan sangat bahwa halal bihalal secara online, silaturahim secara online hari ini merupakan pilihan terbaik dan paling bijak supaya kita aman, orang lain aman. Kita sehat, orang lain juga sehat. Yang sudah terlanjur di kampung halaman, tolong juga suasana ini pada suasana yang tidak seperti dulu-dulu. Artinya pandemi COVID ini masuk ke Jawa Timur dan hari ini penyebarannya masih masif. Oleh karena itu kehati-hatian kita, kedisiplinan kita secara kontinu, kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan secara kontinu menjadi bagian yang sangat menentukan bahwa kita sehat, orang lain juga sehat. Bagaimana kemudian mereka yang ada di daerah-daerah hijau, daerah yang belum ada OTG, daerah yang belum ada ODP, daerah yang belum ada PDP, daerah yang belum ada yang terkonfirmasi positif. Tolong bikin barikade yang lebih kuat lagi. Mobilitas siapapun dari luar ke daerah-daerah yang masih hijau, tolong makin diketatkan. Ada beberapa role model yang saya lihat seperti di Kota Malang dan di Kabupaten Malang, mereka punya kampung tangguh. Ada SOP bagaimana mereka menjelaskan kepada tamu yang akan masuk ke RW-RW itu. Tidak perlu berdebat karena mereka sudah punya manual. Kalau ada tamu yang mau masuk di gang di RW itu langsung ditunjukkan manualnya. Dan seterusnya, apakah kepentingannya terkait kesehatan, apakah kepentingannya terkait logistik, hal-hal yang urgent seperti itu saja yang boleh berinteraksi dengan masyarakat yang ada di daerah yang ini daerah masih aman. Jangan sampai kemudian daerah ini kena tertular
dari kemungkinan tamu yang tidak tahu ODR, tidak tahu OTG, tidak tahu ODP, tidak tahu PDP. Cara-cara ini harus kita jelaskan dengan baik supaya tidak ada ketersinggungan. Karena apalagi kita dalam suasana Idul Fitri, tradisi silaturahim begitu kuat. Silaturahim sesuatu yang diseyukyakan, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi hari ini formatnya setuju tidak setuju, kita harus melihat bahwa suasana masih harus kita kendalikan dengan mengendalikan rindu kita, mengendalikan kesabaran kita. Artinya kita bisa melakukan silaturahim secara online, halal bihalal secara online, dan mohon maaf lahir batin juga bisa kita lakukan secara online. Mudah-mudahan makna Idul Fitri 1441 Hijriah ini tidak berkurang. Meskipun hari ini kita harus bersabar untuk menunda silaturahim kita secara fisik di kampung halaman kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kerabat kita, dan mudah-mudahan badai COVID cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.